Hai anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan berikan materi tentang tips belajar efektif. Nah, kenapa materi ini penting untuk diberikan? Karena Ibu tahu kalian pasti kesulitan untuk belajar sendiri di rumah ya, tanpa ibu bapak guru. Nah, makanya di sini Ibu berikan bagaimana sih cara kita belajar yang efektif walaupun kita belajar sendiri di rumah. Langsung aja, yang pertama adalah niat yang sungguh-sungguh. Nah, niat sungguh-sungguh itu niat dari dalam hati. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran, diniatkan dulu bahwa kita akan belajar dengan bersungguh-sungguh, belajar dengan giat ya. Nah, kalau misalnya niat kalian sudah bulat, tekad kalian sudah kuat untuk belajar, maka kedepannya ada gangguan apapun itu insya Allah tidak akan terganggu proses kalian belajarnya karena kalian sudah bersungguh-sungguh dalam niatnya. Yang kedua adalah pelajari dasar-dasar terlebih dahulu. Apa maksudnya dasar-dasar? Jadi keterampilan dasar itu harus dikuasai terlebih dahulu oleh kalian, terutama sekarang di kelas 3. Misalnya yang belum lancar membaca, maka harus banyak berlatih ya, banyak berlatih membaca karena di kelas 3 ini harus sudah lancar membacanya. Terus yang misalnya belum hafal perkalian ya, belum hafal sampai 10 Bu, aku misalnya masih hafalnya baru 3. Nah, itu ditambah lagi hafalannya. Karena insya Allah hafalan perkalian itu tidak akan sia-sia ya. Justru itu akan membantu kalian nanti ketika mengerjakan atau ketika kalian harus menghitung suatu apapun, perkalian itu sangat berguna ya. Jadi kalian nanti nggak mikir-mikir lagi, misalnya 3 kali 7 berapa ya, 4 kali 6 berapa. Nah, jadi tidak berpikir lagi seperti itu karena kalian sudah hafal dan itu akan sangat menghemat waktu. Nah, lalu tips yang ketiga adalah buat target. Nah, target ini sangat penting. Target itu apa? Target itu sesuatu yang ingin kalian capai. Misalnya kalian ingin menamatkan buku, misalnya nih menamatkan membaca 1 minggu itu 1 buku. Nah, berarti targetnya per harinya saya harus membaca berapa halaman ya. Nah, itu ya contohnya. Atau misalnya kalian ingin hafal perkalian, selama 1 minggu itu kalian ingin hafal perkalian. Nah, berarti ditarget nanti setiap hari saya harus menghafal misalnya ya, satu perkalian satu misalnya, atau besoknya perkalian 2, besoknya lagi perkalian 3 harus sudah hafal. Jadi nanti dalam 1 minggu saya sudah hafal perkalian. Itu yang namanya target. Jadi target itu sesuatu yang ingin kalian capai, penting dibuat karena untuk menyemangati kalian, untuk biar kalian lebih bersemangat mencapai target itu ya. Lalu yang keempat adalah kurangi gangguan dalam belajar. Gangguan dalam belajar itu misalnya HP ya. Walaupun Bu kan sekarang belajarnya menggunakan HP, iya betul ya, sangat betul menggunakan HP, tapi HP-nya harus betul-betul digunakan untuk belajar, tidak untuk bermain. Boleh saja bermain tapi ada waktunya ya. Ketika belajar maka fokus dulu untuk belajar, jangan banyak gangguan. Misalnya kalau kalian saya sering terganggunya oleh televisi, maka ketika belajar kalian jangan dekat-dekat dengan televisi ya, jangan sambil menyalakan televisi gitu, karena nanti fokus kalian akan terganggu kalau misalnya kalian sambil nonton TV. Lalu setelah mengurangi gangguan apapun, misalnya gangguannya Bu aku mah nggak bisa berisik kalau misalnya belajar, berarti coba kalian cari tempat yang lebih nyaman untuk belajar, entah itu misalnya di kamar atau mau di taman ya, di halaman rumah misalnya, yang punya halaman rumah yang nyaman, mau di taman boleh, silahkan gitu ya, cari suasana yang mendukung kalian untuk fokus dalam belajar. Nah, lalu tips yang kelima adalah selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Ya, jadi ini sangat penting sekali karena biasanya semakin kita sering mengulang apapun ya, mengulang pelajaran terutama,
maka kita akan semakin hafal, akan semakin paham terhadap apa yang kita pelajari. Jadi, misalnya hari ini sudah belajar matematika. Nah, pelajaran itu coba diulang lagi sendiri oleh kalian biar ketahuan nih saya belum pahamnya di mana. Makanya kalau misalnya belum paham nanti saya harus bagaimana gitu. Kalau setelah belajar ternyata tidak diulangin lagi, nanti materinya biasanya pelajarannya akan lupa ya, akan lupa terus nggak tahu juga yang belum kalian pahami yang mana gitu. Makanya penting untuk mengulang pelajaran setelah diajarkan, minimal dibaca lagi gitu. Setelah belajar hari ini sudah selesai, oh dibaca lagi, oh saya sudah paham gitu ya. Oke, terus selanjutnya tips yang keenam adalah perbanyak latihan. Nah, seperti tadi yang Ibu bilang, latihan itu perlu ya, sangat perlu. Semakin sering kalian berlatih, maka kemampuan kalian akan semakin bertambah, akan semakin kuat. Terutama keterampilan membaca, menulis, berhitung ya. Keterampilan itu semakin sering diasah, semakin sering kalian membaca, maka akan semakin lancar. Semakin kalian sering berlatih berhitung, maka kalian pun akan semakin lancar di dalam berhitung, jadi nggak banyak berpikir lagi gitu ya, karena sudah tahu, sudah sering, sudah berlatih. Nah, begitu juga dalam menulis, semakin sering latihan menulis, maka tangan kalian akan semakin terbiasa untuk menulis huruf-huruf atau angka-angka gitu. Ketika kalian sudah terbiasa berlatih, maka kemampuan kalian insya Allah akan semakin bertambah gitu ya. Dan tips yang terakhir adalah tips nomor 7, adalah jangan malu bertanya ya. Ini biasanya masih banyak dilakukan oleh anak-anak kebanyakan ya. Nah, kenapa? Biasanya karena belum paham terus jadi malu nanyanya sama ibu guru gitu. Nah, itu jangan ya. Kalau misalnya ada materi, ada pelajaran yang belum dimengerti, kalian belum paham, silahkan tanyakan saja. Boleh tanyakan dulu ke ibu, atau kalau misalnya ibu ke ibu malu misalnya ya karena kita berjauhan, boleh ke keluarga terdekat dulu gitu ya. Jadi jangan malu untuk bertanya. Atau misalnya Bu udah di rumahnya sendiri, boleh ke temen di WA temennya ya, ditanyain ke teman, ini nomor segini misalnya, atau materi tentang pelajaran tentang ini saya belum mengerti, coba dijelaskan. Nah, mungkin nanti temennya bisa ikut menjelaskan ya. Tapi alangkah lebih baik kalau kalian bertanya ke ibu juga apa ya, silahkan ditanyakan saja. Ibu sangat senang kalau misalnya kalian belum paham, kalian bertanya ke ibu akan sangat senang gitu ya. Nah, itulah 7 tips belajar yang efektif dari ibu. Semoga dengan tips ini kalian bisa lebih mudah dalam belajar, kalian bisa lebih bersemangat dalam belajar. Terus juga dengan tips ini semoga bisa membantu ya, membantu kalian untuk belajar lebih baik lagi gitu. Sekian dari Ibu, terima kasih sudah belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.